Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di sini, dan saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana ketika seorang Rizik Syihab yang awal-awalnya seperti yang saya sampaikan tadi siang di video saya sebelumnya, dia kayak begitu toleransi sekali dan menghargai ibadah misa yang diadakan oleh saudara kita umat Katolik yang langsung dipimpin oleh seorang Paus Fransiskus. Ya, dia mengatakan bahwa oke, kita menghargai itu sebagai bentuk toleransi. Bahkan kalau sampai juga ditayangkan di televisi, ya udah nggak apa-apa, ya biar saja ditayangkan atau disiarkan secara live, ya. Tetapi jangan hadiri acara itu, dan kalaupun nanti itu ditayangkan di TV, jangan sampai ditonton. Jadi matikan saja TV itu. Teman-teman, bukan saja hanya sampai di situ. Rupanya ya, seorang Rizik Syihab dia sampai juga menyerang Kemenkominfo dan juga Kemenak. Bagaimana selengkapnya kita akan coba melihat saja lewat video yang satu ini, dan saya akan tampilkan kepada kita di sini. Ini dia videonya. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu saudara. Biar aja misa berjalan. TV nasional mau siarkan silakan. Nah, televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Azan berapa menit sih? Ada azan 1 jam? Ada azan 2 jam? Enggak ada. 10 menit? Kayaknya 10 menit juga kelamaan ya kuat. Azan sebentar. Kecuali kalau azan itu selama ini nggak pernah disiarkan di televisi. Ini kan udah tiap hari, udah puluhan tahun. Artinya apa? Sudah jadi kearifan lokal. Nah, kalau sudah terjadi kearifan lokal, wajib untuk kita hargai. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kita ini umat Islam disuruh toleransi kepada umat lain. Tapi umat lain nggak diajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini berbahaya. Bahkan saya baca beberapa komentar dari umat Katolik ini. Umat Katolik sendiri marah. Apa sih itu Kemenfo? Pakai nyuruh-nyuruhkan begitu, bikin umat Islam marah saja. Saya dapatin itu saudara. Ada umat-umat Katolik sendiri nggak suka. Jangan begitu dong, ini namanya kan ngadu domba. Kami ini umat Katolik mau ketemu Paus Fransiskus, kami mau tenang, mau damai, tanpa mengganggu umat Islam. Jadi umat Katolik sendiri sebagian melihat perilaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo saudara, itu justru bikin gaduh. Itu justru bikin gaduh. Jadi jangan nuduh umat Islam doang nggak nolak, enggak. Hatta umat Katolik ada yang nolak saudara. Nah, kenapa umat Katolik nolak? Karena dia paham, dia cerdas, dia tahu yang begini nih, yang bisa merusak keharmonisan kehidupan beragama. Jadi masing-masing biarlah, umat Islam yang azan, yang maulidan, yang mau kebaktian di gereja urusan dia, jangan kita ganggu. Yang mau misa di gedung udah punya jadwalnya, silakan. Kita saling menghormati, menghargai, jangan saling mengganggu. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang kementerian yang suka bikin gaduh ya Wan. Apalagi Kemenak nih, gaduh dulu kerjaannya. Saudara nggak paham. Ini mungkin gara-gara melanggar apa yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau menyerahkan urusan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, jadi kalau ngangkat menteri yang bagus, menteri agama mesti ngerti agama. Menteri agama mesti yang bagus agamanya. Menteri agama yang mesti perhatian kepada persoalan agama, bukan menteri agama bikin gaduh di tengah-tengah umat beragama. Nauzubillah min. Mudah-mudahan besok di pemerintahan yang baru kita dapat menteri agama yang bagus, yang alim, yang soleh, yang amanat, yang jujur. Jangan menteri agama yang jualan kuota haji lah, saudara, yang bikin gaduh aja. Nauzubillah min. Nah, itu dia tadi ya, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini teman-temannya. Jadi ya, saya melihat dia memang seorang yang suka plan-plan ya. Dari awal dia katakan A, di pertengahan E,
bilangnya B, lalu di ujung sana, di ujung terakhir dia katakan C, begitu, dan seterusnya. Jadi sangat kasihan sekali ya sama orang-orang yang seperti Rizik Syihab ini, di mana tadi kita melihat bahwa dia ya menyerang Kementerian Agama, menyerang Kementerian ya Kemenko Info, teman-teman ya, komunikasi dan informatika ya, soal penyiaran yang dilakukan saat ibadah misa yang diadakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang kita ketahui bersama ini langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus, teman-temannya. Awalnya dia begitu toleransi, saya lihat teman-temannya, dia menghargai dan juga mengajak ya umat Islam yang lain untuk menghargai apa acara yang diadakan oleh saudara kita Katolik. Yang penting jangan hadir, katanya. Tapi di video sebelumnya dia juga mengajak kalau misalnya nanti itu akan disiarkan di TV, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nonton. Ya, kalau boleh TV-nya dimatikan saja. Saya nggak ngerti ya, kenapa orang-orang yang seperti ini bisa masih bertahan di Indonesia. Karena orang-orang yang pelin-pelan ya nggak terlalu penting lah untuk atau di negara kita ini. Karena yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang konsisten. Kalau dia katakan dari awal toleransi, ya sampai pada akhirnya dia tetap toleransi, begitu teman-teman ya. Sebenarnya begini, kita ketahui bersama bahwa ini adalah kesepakatan antara jenderal ya, bimbingan ya, Bimas Kristen dan juga Bimas Katolik dan juga Islam, yang dimana ada kesepakatan kalau acara ini memang disiarkan secara live di televisi nasional, sehingga mereka menyampaikan permohonan ini kepada Kemenkominfo, dan Kemenkominfo mengabulkan akan hal itu, begitu ya. Jadi di sini nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalau seorang Pak Yusuf Kalla juga masih mempermasalahkan Egy Sujana dan rekan-rekannya, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya, karena di sini sudah ada kesepakatan. Dan ingat, karena saya melihat di berbagai komentar ada yang mengatakan, kenapa sih Paus harus juga dihormati, dihargai seperti begitu? Loh, kenapa sampai ke Paus yang disalah-salahkan di sini? Yang namanya Paus juga dibawa-bawa, teman-teman. Janganlah, Paus saya percaya nggak pernah meminta untuk harus disiarkan juga, ya kan? Ataupun mungkin kalau iya ya udah, ya apa sih? Kita tahu kan, kalau juga Paus Fransiskus itu mungkin baru satu kali datang ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah ketiga kali ya Paus atau pemimpin tertinggi gereja Katolik datang ke Indonesia itu, ya ini ketiga kali. Di tahun 78 berapa ya, 82 atau berapa itu, dan ini paling terakhir di tahun 2024 ini. Ya, artinya itu tidak setiap tahun. Ya, jadi seharusnya toleransi itu adalah ketika kita memberikan ruang ya kepada saudara kita yang selama ini acaranya mungkin tidak begitu setiap hari di live-kan atau ditayangkan begitu. Ya, kalau misalnya hanya dengan acara yang 2 jam ini saja mereka udah mewek-mewek begitu, udah banyak sekali komentar-komentar mereka, kayaknya bukan lagi toleransi nih yang disampaikan oleh Rizik Syihab, tapi ini mungkin sama aja ya pencitraan juga, teman-teman ya. Mungkin agar orang bisa menilai, oh rupanya Rizik Syihab udah bisa toleransi sekarang ya, rupanya yang namanya juga udah tabiat ya, sulit untuk diubah, teman-teman. Bagaimana komentarnya ketika Rizik Syihab menyerang Kemenkominfo dan juga Kemenak? Teman-teman silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini, dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.